Oke, so di video kali ini gue bakal berusaha untuk melawan atau mengcounter narasi-narasi yang semakin lama semakin liar seperti bola salju. Dan gue merasa gue harus berusaha untuk mengcounter ini agar tidak ada penyesatan informasi atau penyesatan opini. Oke, kita mungkin sekarang akan mulai kepada narasi yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa seluruh kekacauan dan juga kebrutalan yang terjadi, peperangan ini terjadi karena penyerangan Hamas kepada Israel pada tanggal 7 Oktober. Ini sebuah penyesatan opini, penyesatan informasi, dan penyesatan historis. Kenapa gue bilang gitu? Karena jangan fokus di 7 Oktobernya dong. 7 Oktober ini merupakan akumulasi perlawanan yang selama ini sudah dirasakan oleh para pejuang dan rakyat Palestina. Sejak kapan? Kita mulai dari pertanyaan. Kapan sebetulnya konflik Palestina ini terjadi? Konflik Palestina dimulai pada tahun 1948. Mengapa demikian? Karena pada tahun itu, Zionis Israel yang didukung oleh PBB dan juga didukung oleh Inggris, Amerika, dan sekutunya, mereka diberikan hak untuk mendirikan negara di atas tanah Palestina secara sepihak. Dan saat itu, PBB memfasilitasi kemerdekaan Israel sebagai negara berdaulat dan membiarkan Palestina tanpa ada status kepemilikan tahanannya mereka sendiri gitu loh. Negara mereka sendiri yang dicaplok sama Israel pada tahun itu secara sepihak. Ketika 1948 ada peristiwa Nakba, ada peristiwa pembantaian dan pengusiran yang terjadi di Palestina. Oleh siapa? Oleh militer atau paramiliter Zionis Israel itu terhadap warga Palestina, terhadap civilians yang menghancurkan 500 desa, yang membantai 15.000, yang mengusir 750.000 hingga 1 juta warga Palestina keluar Palestina. Ada yang ke Yordan, ada yang ke Libanon, ada yang ke Suriah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Gaza, dan sebagian ada yang di West Bank sekarang sisanya. Itu akar persoalannya, bukan 7 Oktober. Pakai otaknya dong. Belajar sejarah dong. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah sebelum tahun 1948 Palestina itu damai? Jawabannya apa? Yes. Ya, damai. Damai. Gak ada konflik antara umat Islam, umat Kristiani, umat Yahudi. Gak ada konflik. Semenjak kapan? Semenjak tahun 1187 ketika Salahuddin Al-Ayyubi menduduki Yerusalem, menaklukkan Palestina dari pasukan salib. Maka dari tahun tersebut hingga 1948 tidak pernah ada konflik. Sama sekali tidak pernah ada konflik antara umat yang mendiami Palestina. Mulai dari Kesultanan Salahuddin Al-Ayyubi hingga Kerajaan Mamluk hingga kekhilafan Utsmaniyah atau Ottoman Empire, tidak pernah ada konflik di bawah kekuasaan Muslim. Tidak pernah ada konflik. Palestina itu tidak pernah ada konflik di bawah kekuasaan Muslim. Sama sekali. Bahkan sebelum tahun 1099 ketika pasukan salib datang menyerang Palestina, membunuhi umat Yahudi, membunuhi umat Islam saat itu. Sebelum tahun 1099, dari tahun 636 ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, tidak pernah ada konflik di Palestina. Karena mereka semua bertumpu pada sebuah aturan yang disebut perjanjian Umar bin Khattab, di mana di situ adalah perjanjian tingkat toleransi yang tinggi yang harus dipegang oleh para penduduk Palestina. Saat itu umat Muslim, umat Kristiani, dan umat Yahudi. Jadi bisa bayangkan tuh berapa ratus tahun dari tahun 1187 hingga 1948, dan ditambah lagi dari tahun 636 hingga tahun 1099. 1100 tahun di bawah kepemimpinan Muslim tidak pernah ada konflik di tanah Palestina. 1100 tahun lebih. Dan sekarang mulai ada konflik sejak tahun 1948. Ketika akumulasi perlawanan ini terjadi di tanggal 7 Oktober, lalu dikatakan bahwa ini sebuah penyerangan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Hamas dan para mujahid atau pejuang Palestina. Ini logika macam apa gitu loh. Cacat banget gitu. Gak bisa berpikir banget gitu. Masa iya lu gak bisa berpikir sejernih itu? Masa iya lu buta sejarah? Ini sejarah yang gue sebutkan gak susah kok carinya. Di Wikipedia aja ada kok kalau memang pengen baca. Lalu ada juga narasi berikutnya. Hamas itu teroris. Sekarang gue tanya sama lu. Kalau kita menganalogikan Hamas itu adalah teroris, maka kita juga bisa mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah teroris. Sultan Hasanuddin itu adalah teroris. Cut Nyak-din itu adalah teroris. Raja Buleleng itu juga adalah teroris. Kalau kita memakaikan logika ini, itu sama aja kita mengatakan para pahlawan perjuangan kemerdekaan kita itu adalah teroris. Karena mereka di pihak Belanda saat itu dikatakan sebagai ekstremis dan teroris. Coba lu tanya orang-orang Belanda, siapa itu Diponegoro, siapa itu Sultan Hasanuddin, siapa itu Cut Nyak-din, siapa itu Raja Buleleng. Mereka akan mengatakan apa? Mereka itu teroris ekstremis. Bagi pihak penjajah, para pahlawan itu adalah ekstremis teroris karena mengancam dan mengganggu kekuasaan mereka di dalam menjajah tanah yang mereka jajah. Tapi bagi kita, rakyat Indonesia, mereka adalah pahlawan kita. Sama seperti yang terjadi di Palestina gitu loh. Hamas itu bukan teroris bagi rakyat Palestina. Mereka adalah gerakan perlawanan, gerakan perjuangan gitu loh. Di dalam
kerangka untuk melawan penjajah dan memerdekakan Palestina dari kungkungan dan cengkraman penjajahan. Itu logika yang harus dipakai. Masa gitu aja gak bisa mikir sih? Lalu juga ada seorang tokoh ya yang mengatakan bahwa idealnya kalau misalkan Hamas ini pengen berperang sama Israel, sterilkan dulu dong wilayah peperangannya. Sterilkan kemana? Sterilkan kemana? Lu gak tahu Bang Onim kemarin berjuang untuk bisa dievakuasi oleh Bu Retno selaku Menlu gitu ya. Bang Onim tuh berjuang untuk bisa dievakuasi itu sampai ditembakin dan dibombardir selama perjalanan mereka ke gerbang Rafah untuk dievakuasi. Dan mobil-mobil yang mengikuti Bang Onim dari belakang yang berharap bisa ikut dievakuasi para pengungsi itu dibombardir dan meninggal ditembak di belakang mobilnya Bang Onim. Dan saat itu Bang Onim melihat sendiri di depan mata kepala dia ada helikopter Apache, ada angkatan laut Israel, ada tank-tank di mana-mana yang memberondong mobil mereka dengan peluru gitu loh. Jadi ketika Israel mengatakan, oh Israel itu menyebarkan flyer dulu kok sebelum mereka melakukan pemboman. Wow, baik banget, sebelum ngebantai ngasih tahu dulu. Baik banget, itu logika macam apa gitu loh. Kan udah jelas ketika mereka suruh evakuasi nih, rakyat sipil diingetin untuk evakuasi karena mau akan ada pemboman di bagian utara. Ketika rakyat sipil mengevakuasi diri dari utara ke selatan, di perjalanan mereka dibom. Lalu mau percaya bagaimana lagi sama mulutnya orang-orang Zionis itu gitu loh. Kok masih ada yang mengatakan ini adalah sebuah hal yang kayak, oh Israel tuh baik loh, dia sebelum ngebom itu ngasih tahu dulu. Ini lucu banget logikanya. Lalu juga ada narasi mengatakan donasi nggak sampai lah dan lain-lain lah. Tokoh lagi ngomong ini. Donasi itu sampai. Ada 2 jalur cara donasi itu sampai. Jika itu bahan baku atau logistik yang berbentuk fisik gitu ya, maka tentu itu akan harus lewat jalur gerbang Rafah, yaitu dari Mesir, lewat bantuan yang lewat truk-truk itu. Tapi kalau bantuan dana yang kita berikan kepada rekening para relawan yang stay di Gaza, mereka bisa ambil uangnya itu di sana dan membelikan uangnya itu untuk barang-barang kebutuhan pengungsi gitu loh. Di Gaza tuh ada bank, di Gaza tuh ada toko-toko pusat perbelanjaan yang bisa mereka belikan untuk para pengungsi seperti yang dieksekusi sama Muhammad Hussein, Laut INH, yang dieksekusi sama NPC, si Bang Onim. Jadi siapa yang bilang nggak masuk sih gitu loh. Ini justru malah ngebuat orang-orang jadi ragu untuk menyumbangkan harta mereka untuk membantu Palestina gitu. Lalu ada narasi katanya Al-Qassam atau Hamas itu punya bunker-bunker. Hamas sudah menantang Israel dan mengatakan kepada PBB, bentuklah tim independen investigasi untuk menginvestigasi seluruh rumah sakit yang ada di Gaza yang masih berdiri sekarang dan mengecek seluruh ruangan-ruangan dan sisi-sisi ruangannya itu apakah ada bunker di bawahnya. Lalu apa kata Israel? Dia nggak berani kan menjawab tantangan Hamas itu karena dia takut kebohongannya dibongkar di mata dunia ketika diliput sama media-media internasional bahwa apa yang mereka katakan itu adalah halusinasi, hanya kebohongan, alasan mereka untuk membunuh rakyat sipil. Itu doang yang takut mereka kebongkar gitu loh. Lalu dia mengatakan di West Bank aman. Siapa bilang di West Bank aman? Bahkan sebelum 7 Oktober ini pembantaian itu terus terjadi setiap harinya. Sebelum 7 Oktober ini pembantaian terhadap rakyat Palestina terjadi setiap harinya, maupun di Gaza ataupun di West Bank gitu loh. Ini jadi logika macam apa? Mungkin lu ketinggalan informasi seolah-olah pembantaian ini hanya terjadi tanggal 7 Oktober ini. Bagaimana pembantaian di tahun 2021? Bagaimana pembantaian tahun 2018? Bagaimana pembantaian tahun 2014? Bagaimana pembantaian tahun 2012? Bagaimana pembantaian tahun 2008? Emang lu kira pembantaian yang dilakukan sama Israel baru dilakukan saat ini 7 Oktober? Ya enggak lah, bukan gara-gara Hamas nyerang. Dari dulu juga ada pembantaian, mau Hamas nggak nyerang mau nggak nyerang, setiap harinya selalu ada pembantaian. Jadi ini logika yang cacat menurut gue gitu. Lalu ada narasi mengatakan udahlah gak usah sosok pro Palestina dan membela di sosmed, gak bakal ngaruh juga gitu. Kata siapa gak bakal ngaruh? Salah satu mantan Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa dunia sudah berbalik melawan kita. Kenapa? Karena narasi mereka kalah yang ada di media sosial, yang ada di media mainstream. Kalau misalkan medsos gak ngaruh, kenapa capek-capek Netanyahu itu untuk menggelontorkan dana untuk membuat propaganda di sosial media, membayar para influencer untuk membela dia? Buat apa? Kalau misalkan lu katakan medsos gak berguna, ngapain Netanyahu menggelontorkan dana sebanyak itu? Buat apa kan kalau bukan untuk memenangkan narasi? Udah gua katakan, Israel itu diambang kehancuran. Netanyahu itu terjerat berbagai kasus pelecehan seksual, kasus korupsi, ada juga kasus di mana wacana dia untuk menjadikan pemerintahan yang diktator yang didemo oleh ratusan ribu warganya. Netanyahu ini tuh pengen menghilangkan Supreme Court, wewenang Supreme Court yang ada di Israel supaya dia bisa bertindak seenaknya sebagai PM. Itu ada beritanya, itu ada informasinya. Kalau lo pengen tahu, pengen baca, bisa lo cari kok. Dan kata siapa Hamas sama Fatah masih berkonflik? Sejak 7 Oktober itu, yang berjuang di Gaza bukan cuma Hamas dan Al-Qassam, tapi ada Brigade Syuhada Al-Aqsa, ada Jihadi Islami, ada Front Populer, ada Hizbullah. Banyak faksi-faksi militer yang ada sekarang ini bergabung untuk melawan satu musuh, yaitu Israel. Mereka tinggalkan seluruh konflik kepentingan mereka. Mereka tinggalkan seluruh
perbedaan mereka. Mereka sekarang bersatu. Bahkan sayap militer Fatah yang bernama Brigade Syuhada Al-Aqsa itu gabung sama Al-Qassam di Gaza untuk bertempur melawan Israel. Lihat, mereka semua bersatu gitu loh. Dan juga ada narasi katakan Mahmud Abbas tuh gak berpihak pada Hamas. Hey, ingat, Mahmud Abbas ini seorang politisi. Dan seorang politisi itu memiliki dua hal, sikap dan pernyataan politik. Yang dikatakan oleh Mahmud Abbas tentang dia tidak membela Hamas, itu adalah pernyataan politik. Kenapa? Karena posisi Mahmud Abbas sangat lemah di Ramallah, tanpa ada perlindungan, tanpa ada kekuatan militer. Kalau dia ngomong macam-macam sedikit, yang ibaratnya mendukung pergerakannya di Gaza, mati dia besoknya dibunuh sama Israel. Orang dia gak punya pertahanan kok, orang dia gak punya militer kok. Kenapa begitu? Karena sejak tahun 93 dan 95, ketika perjanjian Oslo, pemerintahan otoritas Palestina tidak pernah menjadi sebuah negara yang berdaulat. Bahkan di PBB itu, Palestina hanya sebagai spektator, tidak bisa menyuarakan suaranya gitu, gak punya hak suara. Karena belum jadi negara yang berdaulat. Dan pemerintahan otoritas Palestina di perjanjian Oslo itu disyaratkan tidak boleh memiliki militer. Kalaupun ada polisi yang memegang senjata, itu senjatanya sudah diinventarisir sama pihak Zionis. Yang mereka juga gak bakal bisa ngelawan gitu. Dibatasi, diatur oleh pihak Zionis. Jadi kalau Mahmud Abbas ngomong macam-macam membela Hamas, besok itu dibunuh sama Israel langsung di situ. Orang di Ramallah kok, mereka gak punya pertahanan, gak punya militer, gak bisa melawan. Jadi itu adalah sebuah pernyataan politik, pahamilah. Nah, tapi apa sikap politiknya? Buktinya sayap militer bergabung sama Al-Qassam di Gaza, berjuang bersama-sama untuk melawan penjajah Israel. Itu sebuah fakta bro, masa lo gak bisa ngelihat sih itu? Jadi menurut gua ini sudah berbahaya kalau terus-menerus dibicarakan dan dipelihara di perbincangan publik. Sehingga cuma ada 3 kemungkinan ketika narasi-narasi negatif tentang Palestina ini tuh diperbesar. Yang pertama adalah orang yang mencintai dan mendukung perjuangan Palestina akan menjadi gak suka dengarnya. Dan itu akan menyebabkan perpecahan. Yang kedua, orang yang mendukung Israel menjadi punya argumentasi untuk menyerang dan menyebarkan fitnah tentang isu penjajahan dan genosida yang ada di Palestina. Yang mendukung Israel. Lalu yang ketiga, orang yang bingung menjadi bimbang dan menjadi apatis pada akhirnya terhadap isu Palestina ini. Jadi gue berharap orang-orang yang diundang oleh podcast-podcast terbesar itu harus orang-orang yang berkompeten dan bermukim di Gaza belasan tahun lah minimal gitu. Bukan orang-orang cuman ngomong lalu informasinya itu informasi yang gak update gitu loh. Itu yang menurut gue kurang tepat. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue agak berapi-api, gue agak menaikkan intonasi suara gue karena gue ingin menekankan kepada kalian bahwa ini adalah peperangan opini sekali lagi. Kita sedang di dalam peperangan opini yang harus kita terus gencarkan isu Palestina ini untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan memberhentikan genosida yang ada di Palestina. Nggak bisa kita diem aja, nggak bisa kita cuma menjadi spektator aja. Kita harus ikut andil, mengambil peran dalam rangka membebaskan dan juga mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina agar segera bisa terlepas dari penjajahan dan mendapatkan kembali tanah mereka sehingga mereka bisa hidup merdeka seperti rakyat Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina, yaitu adalah Sheikh Al-Husaini, Mufti Palestina. Dan kita jangan pernah lupakan itu. Kita memiliki hutang moral kepada Palestina, kita memiliki hutang budi kepada Palestina, dan kita harus terus mendukung Palestina sampai Palestina merdeka. From the river to the sea, Palestine will be free.